Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar fikih mengenai tata cara sholat bagi musafir. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengetahui tata cara sholat bagi musafir. Baik anak-anakku sekalian, kemarin Ustazah sudah menjelaskan mengenai musafir ya pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat apa itu musafir? Oke, Ustazah akan bahas sedikit ya. Musafir itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu safar, artinya berpergian atau perjalanan jauh. Nah, musafir adalah orang yang sedang berpergian untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan agama. Nah, jarak perjalanan seorang dikatakan musafir adalah kurang lebih 81 km atau 16 farsakh. Oke. Nah, itu adalah pengertian dari musafir. Nah, di sini ada tata cara sholat bagi seseorang yang berpergian jauh atau disebut musafir. Kalian bisa lihat di halaman 54. Ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang musafir. Nah, musafir ketika akan melaksanakan sholat safar antara lain yaitu jika tidak bermakmum kepada imam yang mengerjakan 4 rakaat, maka cukup mengerjakan 2 rakaat sholat. Yang kedua, anjurkan sholat berjamaah ketika dalam sholat safar tetap berlaku. Yang ketiga, sholat seorang musafir boleh dikerjakan dengan cara jamak, takdim, jamak takhir, dan qasar. Nah, ini kita sudah pernah bahas ya mengenai jamak takdim, jamak takhir, dan qasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi. Adapun tata cara sholat bagi musafir, yang pertama adalah jamak takdim. Nah, syarat-syarat seorang musafir melakukan sholat jamak takdim adalah pertama, bukan berpergian untuk tujuan maksiat. Nah, ketika tujuan yang tidak baik itu tidak boleh ya. Yang B, melakukan perjalanan kurang lebih 81 km atau dengan jarak 16 farsakh. Yang C, berniat jamak takdim dalam sholat yang pertama. Yang D, tertib, yakni mendahulukan sholat zuhur sebelum sholat asar, mendahulukan sholat maghrib sebelum sholat isya. Nah, yang E, setelah selesai melaksanakan sholat pertama, segera langsung mengerjakan sholat yang kedua. Nah, tata cara melaksanakan sholat jamak takdim adalah yang pertama, pelaksanaan sholat dengan jamak takdim antara sholat zuhur dengan asar dilakukan setelah masuk waktu zuhur terlebih dahulu. Melakukan sholat zuhur dan ketika takbir ihram. Nah, yang B ini kemudian setelah salam dari sholat zuhur segera berdiri untuk melakukan sholat asar. Nah, yang C demikian juga cara sholat jamak takdim. Nah, antara sholat maghrib dengan sholat isya sama dengan cara jamak takdim antara sholat zuhur dengan asar, hanya saja niatnya sedikit berbeda, yaitu lafaz zuhur diganti dengan maghrib dan lafaz asar diganti dengan isya. Nah, jika sholat jamak takdim dilakukan dengan qasar, maka sholat yang 4 rakaat yaitu zuhur, asar, dan isya diringkas menjadi 2 rakaat. Yang kedua ini ada jamak takhir, yaitu orang yang sedang berpergian jauh diperbolehkan melakukan jamak takhir. Nah, apabila menemukan syarat sebagai berikut: bukan berpergian untuk tujuan maksiat, melakukan perjalanan kurang lebih 81 km, lalu berniat melakukan jamak takhir pada waktu zuhur atau maghrib. Nah, tata cara melaksanakannya yaitu hampir sama ya seperti jamak takdim dan takhir. Bedanya kalau takhir itu di akhir sholat. Contoh, sholat zuhur dan asar dilakukan pada sholat asar. Ketika maghrib dan isya dilakukan pada sholat isya. Seperti itu, dia di akhir sholat tersebut ya. Yang B, pelaksanakan sholat jamak takhir antara sholat zuhur dan asar, yaitu berniat menjamak sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur dikerjakan pada waktu sholat asar. Nah, dengan jamak takhir selain itu bisa juga dilakukan dengan cara apabila telah masuknya waktu zuhur, maka dalam hati hendaknya berniat mengakhiri sholat zuhur untuk dijamak dengan sholat asar di waktu asar ya.
yaitu jamak takhir. Nah, kemudian setelah masuk waktu sholat asar, lakukan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian sholat asar seperti biasa. Demikian juga cara melakukannya, hanya beda waktunya. Kalau jamak takdim itu kalau sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di waktu zuhur. Kalau jamak takhir, sholat zuhur dan asar dikerjakan waktu sholat asar. Tapi yang dikerjakan sholat zuhur dulu baru asar, tapi di waktu asar ya. Yang ketiga ini sholat qashar. Seorang musafir diperbolehkan mengqashar sholatnya dengan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu melakukan perjalanan kurang lebih 81 km atau dengan jarak 16 farsa, sama yang perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yaitu mengetahui hukum diperbolehkan qashar. Sholat yang diqashar berupa sholat wajib yang 4 rakaat. Niat mengqashar sholat dilakukan pada saat takbiratul ihram. Tidak bermakmum kepada orang yang tidak sedang sholat qashar. Tidak berniat menetap di tempat tujuan lebih dari 3 hari. Nah, tata cara melaksanakan sholat qashar ini sama seperti sholat biasa, hanya saja sholat yang semestinya 4 rakaat diringkas, yaitu zuhur, asar, dan isya diringkas menjadi 2 rakaat dengan niat qashar pada waktu takbiratul ihram. Nah, seperti itu. Yang keempat itu sholat jamak qashar. Nah, sholat jamak qashar adalah mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu dan meringkas jumlah rakaatnya. Sholat yang dapat di jamak qashar adalah yang jumlah rakaatnya 4, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Nah, tata cara melaksanakan sholat jamak qashar yaitu berniat menjamak qashar sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim dan jamak takhir atau jamak takhir. Jika dilakukan dengan jamak takdim, hendaknya dilakukan untuk diniatkan untuk jamak takdim. Nah, dengan mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur masing-masing 2 rakaat. Nah, terlebih dahulu melaksanakan sholat zuhur dan sholat zuhur 2 rakaat, setelah salam dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sholat di atas kendaraan, kelima yaitu tata cara sholat di atas kendaraan. Jika kita mengadakan perjalanan dengan menggunakan kendaraan seperti bus atau kendaraan pribadi, maka kita ketika tiba waktu sholat, hendaknya kita turun dari kendaraan dan melakukan sholat, baik dengan cara dijama maupun di qashar ataupun jamak qashar. Nah, jika kita mengadakan perjalanan dengan menggunakan pesawat atau kereta api, nah maka boleh melaksanakan sholat di dalamnya. Pelaksanaan sholat di atas pesawat atau kereta api sama seperti sholat di tempat lainnya. Jika memungkinkan berdiri, maka harus dilakukan dengan berdiri. Ruku dan sujud. Ruku dan sujud dilakukan seperti biasa dengan menghadap kiblat. Namun jika tidak bisa berdiri, maka boleh sholat dengan duduk dan isyarat untuk sholat sunnah. Lalu yang C untuk sholat fardu, rukun-rukun sholat seperti ruku dan sujud ketentuannya sudah mutlak dan tidak boleh ditinggalkan. Yang D, sholat fardu yang dilaksanakan di atas kendaraan sah jika memungkinkan melakukan sujud dan ruku serta rukun-rukun lainnya. Hal itu dapat dilakukan di atas pesawat atau kereta api yang mempunyai ruang atau tempat yang memungkinkan melakukan sholat secara sempurna. Yang E, apabila tidak memungkinkan melakukan hal tersebut, maka sholat fardu dapat dilakukan sambil duduk. Nah, yang F, jika melaksanakan sholat fardu di atas kendaraan yang tidak memungkinkan memenuhi rukun sholat, terdapat cara lain, yaitu melakukan sholat untuk menghormati waktu, yaitu lihurmatil wakti. Nah, dengan sebisanya, misalnya sholat dengan duduk dan isyarat. Sholat seperti ini wajib diulang ada setelah menemukan tempat melaksanakan sholat fardu secara sempurna. Nah, itulah tata cara sholat bagi musafir, yaitu ada 5. Oke, untuk itu saja penjelasan Ustazah, dan Ustazah Nina akan memberikan latihan soal kepada kalian, yaitu di halaman 61
ya, bagian 1 dan bagian 2. Untuk itu saja tugas dari Ustazah Lina untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.